Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Pada kesempatan ini mungkin 15 menit ke depan nanti kita akan mengobrol sedikit berkaitan tentang rencana kegiatan supervisi yang akan dilakukan sepekan ke depan ini. Bagaimana persiapannya Ibu? Apakah semua perangkat pengajarnya seperti RPP, media, FKPD sudah siap semua? Baik, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira materi apa yang mau diajarkan nanti Bu? Baik, materi yang akan saya ajarkan nanti yaitu tentang bangun daftar. Bangun daftar ya Ibu. Baik, kemudian apa tujuan pembelajarannya nanti? Tujuan dari saya mengajarkan bangun daftar ini kepada siswa kelas 2 yaitu supaya siswa bisa membedakan nama-nama bangun daftar seperti segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Baik Bu, tujuan dari pembelajaran ini nanti itu supaya siswa itu bisa membedakan bangun daftar, nama-nama bangun daftar. Baik, terima kasih Bu. Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan nanti? Dalam mengajarkan materi bangun daftar ini, saya mempersiapkan strategi atau metode ajar. Pertama itu tanya jawab, yang kedua demonstrasi, ketiga penugasan. Metodenya. Berarti metode yang dilakukan oleh Ibu nanti metode demonstrasi, penugasan, dan diskusi ya. Diskusi. Kira-kira bagaimana langkah-langkah penerapan metode atau strategi itu nanti? Dalam mengajarkan materi itu nanti saya menggunakan metode atau pendekatan saintifik, di mana saintifik itu ada 5 tahap. Yang pertama itu siswa mengamati model bangun daftar yang saya sudah siapkan. Yang kedua itu siswa mendengarkan atau mencoba tanya jawab menjawab lagi berkaitan dengan apa yang saya ajarkan. Ya. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini saya membagikan LKPD yang saya sudah siapkan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang keempat nanti tahap pengolahan data. Di tahap pengolahan data ini saya memeriksa LKPD yang saya sudah bagikan, apakah siswa bisa sesuai dengan yang dijelaskan, mengerjakan sesuai dengan yang dijelaskan. Dan yang tahap terakhir adalah mengkomunikasikan. Tahap mengkomunikasikan ini saya memeriksa pekerjaan siswa dan hasilnya saya komunikasikan atau menjelaskan bagaimana hasil pekerjaan mereka. Terima kasih. Intinya saja bahwa strategi yang digunakan nanti itu menggunakan pendekatan saintifik. Bagaimana di dalamnya itu ada mengamati, menanyakan, mencoba, mengolah, dan mengkomunikasikan. Baik, luar biasa sekali Bu. Lalu dalam menjalankan kegiatan ini nanti Bu, pasti ada bayangan itu maksudnya di sini tentu Ibu punya bayangan bahwa dalam proses kegiatan itu nanti pasti ada tantangan dalam menghadapi tantangan atau hambatan dalam proses pembelajaran itu nanti. Kira-kira apa tantangan dan hambatan itu? Ya, menurut saya tantangan pertama mungkin ada siswa yang belum ingat betul nama-nama bangun daftar. Di situ tantangan pertama. Kedua berkaitan dengan mungkin metode nanti tidak berurutan. Nah Bu, intinya saja di sini tantangan yang dihadapi oleh Ibu bahwa anak-anak itu masih banyak yang belum paham tentang bangun daftar. Dan yang
Ya. ya. Lalu ketika ada tantangan itu nanti Ibu, untuk di sininya Ibu sudah merencanakan kira-kira apa nanti solusinya agar hambatan atau tantangan yang dihadapi itu bisa tercapai. Yang pertama berkaitan dengan siswa yang belum paham, di sini saya menyiapkan media yang menarik dari siswa bisa lebih fokus. Itu berkaitan dengan siswa. Terus yang kedua berkaitan dengan metode. Metode sebelum ajar sebaiknya saya harus menyiapkan sebaik-baiknya agar saat pembelajaran metode yang sudah siapkan dapat berjalan dengan baik. Upaya nanti atau solusi yang dilakukan nanti Ibu akan mendesainkan media itu semaksimal mungkin agar proses pembelajaran itu dapat menyenangkan. Yang kedua adalah menyiapkan metode. Menyiapkan metode itu nanti metode yang tepat. Itu harus merancangkan metode yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran yang Ibu akan ajarkan. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu, kira-kira kapan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Kira-kira hari Sabtu lusa. Sabtu ya, baik. Kalau begitu nanti sampai jumpa di hari Sabtu. Sama-sama. Ya, selamat pagi semuanya kelas. Selamat pagi Bu. Semuanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang ya, terima kasih Cile sudah memimpin doa. Baik. Pagi ini kita akan belajar materi baru tentang bangun datar. Kalau Ibu menjelaskan, saya minta kalian dengar dengan saksama, dengar dengan sungguh-sungguh. Baik, yang sudah. Baik, hari ini kita belajar materi baru tentang bangun datar. Tentang apa? Tentang bangun datar. Bangun datar. Tentang bangun datar. Tujuan kita belajar materi ini yaitu kita bisa membedakan atau mengetahui nama-nama bangun datar. Halo? Ya, kita bisa mengetahui nama-nama bangun datar. Yang kedua, kita bisa mengetahui istilah-istilah yang ada dalam bangun datar. Baik, adik-adik, saat kita belajar bangun datar ini, Ibu sudah siapkan model ini. Ibu sudah siapkan model yang ada di papan tulis ini. Ini namanya model. Apa namanya? Model atau gambar. Ini adalah nama-nama bangun datar. Yang pertama, lihat gambar yang pertama ini namanya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Yang kedua? Persegi. Yang ketiga? Ada nama trapesium. Yang keempat? Yang kelima? Keenam? Ketujuh? Kedelapan? Yang kesembilan? Sama gambar selipat ini dengan ini. Baik. Di bangun datar ini ada istilah sisi. Ada istilah apa? Sisi. Siapa yang bisa menunjukkan garis pada persegi panjang atau sisi-sisi yang ada di persegi panjang? Siapa yang mau tunjuk di persegi panjang? Coba kalian tunjukkan. Mana namanya sisi di persegi panjang? Sisinya, garisnya. Garis-garis yang ada di persegi panjang. Garis pinggirnya. Persegi panjang ini.
Mana? Mulai dari mana sampai di mana? Segi. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Krisna. Tepuk tangan untuk Krisna. Ya, ini namanya sisi nih. Lihat ke sini. Ayo. Ini namanya sisi. Coba lihat. Ini mulai dari sini sampai di sini. Mulai dari atas sampai ke bawah. Mulai dari sini sampai ke sini. Ini lagi ke atas, Kalau begitu ada berapa sisi di persegi panjang nih? Ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Terus ada istilah sudut. Ada istilah sudut. Ya, siapa yang tahu ada bagaimana sudut di gambar ini? Ya, kalau angkat tangan tidak boleh lagi mulut bicara. Coba itu. Sudut, coba tunjuk. Cepat, gerak cepat. Coba tunjuk mana sudut di gambar ini. Ya, ini sudut ini. Tepuk tangan untuk itu dulu. Ini, di sini juga ini. Sudut. Ya. Kalau begitu, di persegi dengan persegi panjangnya ada berapa sudut ini setiap bangun? Ada? Masing-masing ada 4. Ya. Baik. Supaya saya mengetahui bahwa kalian sudah tahu materi ini, saya akan bagikan lembar kerja. Oke? Lembar kerja untuk kamu. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok. Ya, baik. Ya, di lembar kerja yang saya sudah siapkan itu, di situ kalian pertama tahapannya lihat dulu gambar. Gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, gambar nomor 5. Di situ Ibu sudah siapkan kolom untuk kalian isi, kolom untuk kalian isi di sini. Kakak, lihat di sini kolom pertama itu nomor 1, berarti kalian lihat gambar nomor 1. Di banyak sisi kalian hitung berapa banyak sisi gambar nomor 1. Bangku. Ya, gambar nomor 2, hitung berapa banyak sisinya, berapa banyak sudutnya, berapa banyak titik sudut. Ya, dan seterusnya. Sudah paham? Sudah. Ya, coba mulai kerja sudah. Dulu gambar nomor 1, hitung berapa banyak sisinya. Ya, isi. Itu juga kamu. Lihat gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Ya, yang kerja Laura. Hitung. Lihat gambar nomor 1. Berapa banyak sisinya. Hitung isi di sini, Terus berapa banyak sudutnya, hitung. Gambar ini. Isi di sini, Gambar berapa banyak titik sudut itu. Isi di sini. Ya, isi sudah. Kerja sudah. Ya, kamu juga sama. Ya, perhatikan gambar ini. Berapa banyak sisinya isi di sini, berapa banyak titik sudutnya. Banyak sudutnya isi di sini, berapa banyak titik sudut di sini. Itu juga gambar-gambar selanjutnya. Kalau baca sudah bisa biar teman yang lain bisa dengar, Ya, coba maju itu. Gambar yang nanti kita kerja ya. Ya, cepat. Saya akan mengatakan hasil kerjaku. Ya, silakan. Bangun datar nomor 1. Banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Bangun datar nomor 2. Banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Kita beri tepuk tangan untuk itu dulu. Tepuk tangan semuanya. Bangun datar nomor 1. Banyak sisi 3,
sudut 4. 3. Banyak titik sudut 3. Jumlah sudut 4. Jumlah titik sudut 4. Tepuk tangan untuk Lira. Tepuk tangan untuk Lira. Lira. Mendatar nomor 3. Banyak sisi 4. Banyak sudut 3. 4. Banyak titik sudut 4. Bangun datar 4. Banyak sisi 3. Jumlah sudut 4. Jumlah titik sudut 4. Ya, tepuk tangan untuk Prilly. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, ini mau terakhir, saya mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tadi tentang bangun datar ini? Ya. Ada istilah apa? Apa lagi? Ya. Baik, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk semua ya. Di bangun datar tadi ada istilah sisi, ada istilah sudut, ada istilah titik sudut. Siapa yang tahu? Apa saja nama-namanya tadi? Bangun datar ini. Ini, trapesium ini, layang ini, jajar benjang ini, lingkaran ini, belah keempat, ini segi 4. Baik, itu tadi ya materi yang kita pelajari. Ada nama, ada istilah sudut. Baik, kira-kira bagaimana perasaan kalian tadi setelah kita belajar ini? Apa lagi? Gembira, semangat. Baik, terima kasih karena kalian senang mengikuti pelajaran yang Ibu sudah jelaskan. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Sudah? Sudah paham? Sudah paham. Baik, hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Jangan lupa di rumah harus belajar lagi apa yang sudah Ibu berikan. Setuju? Setuju. Setuju? Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Pimpin. Ya, saat berdoa sudah harus sopan, ya. Silakan. Selamat siang, Bu. Bagaimana semangat? Masih. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali karena sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang diharapkan oleh Ibu. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana perasaan Ibu selama proses pembelajaran langsung? Pertama, senang. Yang kedua, grogi karena direkam. Ibu, biasanya kalau pada saat pembelajaran itu ada yang menjadi ada diskusi merasa gitu. Lalu apakah tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Ibu tadi sudah berhasil atau belum? Kalau melihat hasil pekerjaan anak-anak tadi, mereka mengerjakan LKPD itu sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan. Berarti menurut saya itu sesuai. Ibu, terima kasih.
kalau direntangkan dalam skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan itu berada pada skala berapa? Ya, bisa sampai 85%. Dari seluruh proses pembelajaran tadi, hal baik apa yang dirasakan sudah efektif dalam penerapan? Menurut saya, hal baik yang sudah saya lakukan tadi, kalau saat mengajar kita harus menggunakan media agar anak-anak peserta didik kita merasa tertarik atau semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bagus sekali ya. Kemudian hal apa yang masih perlu diperbaiki ke depan dan bagaimana rencana perbaikannya? Menurut saya hal yang perlu saya perbaiki nanti tentang metode atau desain pembelajaran yang lebih menarik lagi. Seperti kira-kira kapan rencana perbaikan itu dimulai dan dilakukan? Rencana saya perbaikan pembelajaran ini dilakukan ke semester 2 yang akan datang. Berarti nanti di semester 2 dilakukan perbaikan hal-hal yang perlu diperbaikan agar proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Saya yakin juga bahwa itu pasti membutuhkan dukungan untuk memperbaiki hal tersebut. Kira-kira apa saja dukungan yang dibutuhkan? Untuk hal itu saya minta dukungan dari teman-teman di sekolah, teman-teman guru. Yang kedua itu dukungan dari kepala sekolah. Seperti kalau saya membutuhkan misalnya media yang berkaitan dengan pembelajaran, pihak sekolah bisa menyediakan. Misalnya bahwa ada media atau hal-hal yang lain yang tidak dipahami dari yang lain atau dari sekolah terutama di kalau misalnya desain pembelajarannya itu adalah menggunakan MCD, itu adalah sangat dibutuhkan dari pihak-pihak sekolah. Itu seperti itu. Baik Ibu, tidak terasa waktu obrolan kita sudah 30 menit. Saya yakin juga Ibu sudah sampai saat pembelajaran tadi.